Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Perkenalkan, saya atas nama Sinar Arya Saputri dengan NIM D1B1195051, kelas B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, pada pertemuan kita ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai cekaman biotik dan penanganan biotik pada lahan suboptimal. Jadi pada pertemuan perkuliahan lalu, saya diberikan tugas untuk mengerjakan tugas sumatif pada mata kuliah lahan suboptimal ini. Jadi untuk soal yang pertama langsung saja, yaitu apa itu teknologi pengendalian stres biotik. Nah, jadi teman-teman, teknologi pengendalian stres biotik itu adalah teknik atau cara yang diupayakan dapat mengendalikan cekaman pada tanaman akibat serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, yang pada jangka panjang berfokus mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman serta menjaga populasi hama dan penyakit agar tetap rendah. Selain itu juga pada jangka pendek ini berfokus juga pada pembunuhan hama dan penyakit tanaman yang mengutamakan pendekatan untuk mengatasi penyebab masalah daripada mengobati gejala dari hama atau penyakit tanaman itu sendiri. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan suboptimal. Jadi untuk prinsip teknologi pengendalian stres biotik di lahan suboptimal ini, yang pertama yaitu kita memberikan kondisi yang menguntungkan untuk menjaga kesehatan tanaman. Kemudian kita menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Jadi di sini kita mengupayakan pestisida yang sangat ramah lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita mengupayakan adanya simbiosis yang menguntungkan antara organisme hidup dengan lingkungan untuk kesehatan tanaman. Nah, selain itu juga kita mempertimbangkan jenis-jenis varietas tanaman yang adaptif atau cocok untuk dibudidayakan pada kondisi lingkungan. Jadi di sini kita menentukan jenis-jenis tanaman apa sih yang dapat menyesuaikan untuk menunjang pertumbuhan tanaman pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan sistem budidaya multiple cropping lebih baik daripada monokultur yang sangat berisiko terhadap keseimbangan serangan hama dan penyakit. Karena kita ketahui bahwa ada beberapa tanaman tertentu yang tidak cocok oleh serangan hama tertentu. Oleh karena itu, dalam melakukan budidaya multiple cropping ini dapat mencegah atau membantu mencegah serangan hama-hama tertentu. Kemudian teman-teman kita lanjut pada soal nomor 3 yaitu uraikan tindakan pengendalian dan pemantauan hama dan penyakit tanaman pada lahan suboptimal. Jadi tindakan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu dengan memilih varietas tanaman yang adaptif dan tahan terhadap kondisi lahan. Kemudian menggunakan benih yang aman dan dari patogen atau gulma pada semua tahap produksi serta melakukan sanitasi pada bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit tanaman. Kemudian di sini kita menggunakan sistem tanam yang sesuai serta pemilihan waktu dan jarak tanam. Di sini juga kita melakukan manajemen pemberian unsur hara yang seimbang, memberikan bahan organik di dalam tanah sehingga menurunkan kepadatan populasi jamur patogen dan jamur yang terbawa oleh tanah. Selain itu juga kita menerapkan metode pengolahan tanah yang sesuai, mengatur gulma yang menjadi inang hama dan penyakit serta melakukan konservasi musuh alami. Selain itu juga kita melakukan pengolahan air dengan baik. Dalam hal ini kita mengupayakan agar tidak adanya genangan air pada lahan yang tidak cocok pada lahan yang basah, karena hal ini dapat menyebabkan atau mendorong adanya serangan patogen. Kemudian untuk tindakan pemantauan hama dan penyakit tanaman, di sini bisa kita lihat ada dua tindakan pemantauan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama kita melihat tanda-tanda khas serangan hama dan serangan hama pada tanaman. Nah, untuk tanda-tanda serangan ini kita bisa melihat ada dua kategori serangan hama di sini dengan cara menggigit atau mengunyah seperti hama ulat atau kumbang. Kemudian ada yang serangannya itu dengan cara menusuk atau mengisap seperti kutu daun atau
psyllids. Nah, kemudian di sini juga untuk tindakan pemantauan kita bisa melihat tanda-tanda khas serangan penyakit pada tanaman. Nah, untuk tanda-tanda serangannya itu bisa kita melihat dari bentuk daunnya, warna daunnya, atau kondisi pada bagian-bagian tanaman tersebut. Nah, untuk serangan hama itu untuk serangan penyakit itu bisa karena fungi, bisa karena bakteri ataupun virus. Nah, teman-teman, untuk soal yang terakhir yaitu uraikan tindakan pengendalian gulma dalam kebun pada lahan suboptimal. Nah, jadi untuk pengendalian gulma itu ada 3 cara. Yang pertama itu pengendalian preventif, kemudian pengendalian secara biologis, dan kemudian pengendalian secara mekanis. Nah, adapun cara pengendalian secara preventif itu kita bisa melakukan pemilihan varietas tanaman, bisa dengan pemulsaan, menggunakan tanaman penutup tanaman sehingga gulma terhambat pertumbuhannya. Selain itu juga ada rotasi tanaman, ada tumpang sari, ada waktu tanam dan kepadatan, ada melakukan pemupukan berimbang, kemudian bisa melakukan metode pengolahan tanah atau pasturing. Kemudian ada mencegah penyebaran gulma sebelum penyemaian benih tanam. Nah, kemudian juga kita bisa mencegah pemasukan benih gulma pada lahan akibat mesin atau hewan. Nah, kemudian di sini untuk pengendalian biologis kita bisa menggunakan agen hayati seperti fungu dan rizobacteri. Kemudian untuk pengendalian secara mekanis yaitu kita bisa melakukan penyiangan dengan manual atau penyiangan dengan menggunakan api. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai sini saja. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.